nggak mau diceritain, ntar repot lagi kalau gitu. Yang pasti gini, yang lain-lain ada yang udah deketin tapi akunya aduh maaf ya kayaknya nggak nyambung. Kalau yang ini lumayan lah, ada beberapa yang udah terus-terusan gitu loh. Dan Karena dia sama pendidikannya itu ya, di bidang pendidikan itu yang jadi jalan. nggak tahu juga ya, nggak aku rasa sih bukan dosen dan nggak ngajar gitu loh. Berhubungan pendidikan ya ada hubungannya juga. Aduh nanti aja diceritainnya kalau udah jadi sama yang ini, sumpah deh aku bawa kemana-mana biar kelihatan ya. Halo apa kabar pemirsa, kabar-kabar minggu di hadapan Anda saat ini bersama saya Niken Okto. Seperti biasa selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabar minggu. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Pernikahan bejah dengan Tri Indah Herlina dilangsungkan pada tanggal 3 April hari ini dan yang rencananya didaftarkan di KUA Senen ternyata berubah kembali. Kabar yang terdengar pasangan ini telah memindahkan tempat pernikahan mereka ke wilayah Pulau Gadung. Nah gitu deh. Sian ya gue, doain aja lah. Jadi mudah-mudahan kalau saudara gue ada yang lihat, ada yang nonton ya tolonglah bantu. Gue bingung sih gimana gue. Kisah tali kasih antara Bejah dan Trinda Herlina yang tertutup dan penuh misteri kembali mengundang pertanyaan. Meski keduanya telah mengumumkan pernikahan diam-diam mereka yang dilaksanakan secara sirih pada bulan Februari lalu, tetap saja Bejah dan Trinda Herlina belum bisa terbebas lepas dan menikmati manisnya kehidupan sebagai pengantin baru. Maklum, rencana Bejah dan Indah untuk melaksanakan pernikahan secara resmi belum juga terlaksana. Padahal sebelumnya pasangan ini pernah mengumumkan rencana pernikahan mereka yang akan digelar pada tanggal 3 April ini. Namun hingga hari yang ditentukan, tanda-tanda akan adanya peristiwa bersejarah tak tampak di kediaman Trinda Herlina sang calon mempelai wanita. Kabar yang menyebutkan kalau Indah melaksanakan siraman pada hari Sabtu kemarin pun tak terbukti benar. Padahal 1 bulan sebelumnya, Bejah dan Indah telah mengurus keperluan pernikahan mereka hingga ke KUA Senen. Rencananya, pasangan ini akan menggelar pesta pernikahan di sebuah gedung di kawasan Senen pada tanggal 3 April pukul 4 sore. Namun apa yang terjadi? Beberapa saat sebelum hari H, nama Bejah dan Indah tak lagi terdaftar sebagai calon pengantin di KUA Senen. Menurut kepala penghulu di sana, pasangan ini telah mencabut surat perizinan untuk menikah di KUA Senen. Saya bilang, kalau Anda tidak jadi nikah, dan Anda mau pindah dari tempat ini atau KUA saya, KUA di Senen ini, maka harus membuat Anda pembatalan atau pencabutan berkas. Setelah itu saya membuat pernyataan bahwa berkas dicabut dan dibatalkan. Saya tanya, Mbak Trinda rencana mau nikah di mana? Dia jawab, insya Allah di Pulau Gadung, Pak. Kalau datang terakhir setelah saya yang heboh-hebohnya kemarin itu, belum pernah ketemu lagi saya itu. Kabar yang beredar, pasangan ini kemudian mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA Pulau Gadung. Sayangnya setelah dikonfirmasi, ternyata nama Bejah dan Indah tak terdaftar di KUA tersebut. Bejah yang belakangan begitu sulit ditemui akhirnya buka suara. Ia pun menjelaskan perihal pencabutan berkas pernikahannya di KUA Senen. Caranya diundur kali ya, lebih tepatnya mungkin nyari hari baik kayak kapan gitu. Gue juga bingung kenapa jadi gini gitu, tapi yang jelas yang gue tahu, yang gue kepengenin banget sih sama Indah, pengenin banget itu sebelum keluarga gue sama keluarganya Indah tuh nyatu gitu aja gitu. Jadi sebelum acara itu dimulai atau gimana gitu, demi kebaikan anak-anaknya lah ya gitu. Sampai sekarang nih belum. Karena persoalan pribadi, pernikahan Bejah dan Indah terancam batal terlaksana. Itulah sebabnya mengapa namanya dan Indah belum terdaftar sebagai calon pengantin di KUA Pulau Gadung. Sangat nggak adil banget gitu buat gue dan Indah gitu. Dengan segala tekanan yang ada dari luar, seharusnya dua keluarga ini nggak bikin urusannya jadi tambah bikin kita mau pecah pala gitu. Ya, yang gue mau sih dari merekanya sendiri gitulah gitu. Jadi ya gimana ya, bingung juga gue jelasin. Ya mungkin ada sedikit salah paham lah ya.
yang susah banget gitu nyatuinnya gitu. Jadi yang ada anaknya yang jadinya, yang dua-duanya yang jadi terkatung-katung gitu. Enggak, ya salah pengertian aja sih sebenarnya. Ya apa sih, orang mau nikah itu kan pasti kan ribet pasti ya. Iya kan? Udah pasti ribet dong. Kapan peristiwa bahagia itu akan mereka laksanakan? Bejah mengaku belum tahu pasti. Yang jelas, ia dan Indah berharap sesegera mungkin bisa meresmikan pernikahan mereka. Nggak tahu gue, ntar dikasih tahu lah pasti. Iya, makanya kan ditanyain kayak gitu kan gue bingung mau jawab apa nih. Iya kan? Presenter Lula Kamal sepertinya akan mengakhiri kesendiriannya. Menurut kabar yang kami peroleh, artis sekaligus dokter ini kini telah mempunyai seorang kekasih dan tidak lama lagi akan berakhir di pelaminan. Benarkah demikian? Yo, what's the deal, nigga? Ain't nothing, Paul. We just here lamping and all that. Trying to get our heads right. Status sebagai single parent dirasakan tidak terlalu mengganggu kehidupan dokter lulusan Master in Addiction di King's College Inggris, Lula Kamal. Hanya saja bagi putri sematawayangnya, Kayla Tahira, perpisahan kedua orang tuanya menyebabkan hilangnya sosok ayah yang seharusnya berada di sampingnya. Pernikahan Lula Kamal yang terjalin selama 4 tahun dengan Ismail Khan memang telah berakhir. Dan Lula Kamal pun mengaku sudah cukup lama anaknya mendambakan figur ayah. Karena alasan inilah, Lula tidak mau berlama-lama hidup sendiri lagi dengan terus mencari pasangan hidupnya. Gimana nih kalau jodoh itu ada nggak sih yang nggak punya jodoh juga di sini? Nggak ngerti. Pokoknya aku cuman ya usaha ketemu orang, lihat mana yang kayaknya cocok, liatin lagi lebih jauh. Kalau kemudian jodoh alhamdulillah, kalau nggak jodoh ya cari lagi sampai dapat jodohnya. Dalam usaha pencarian jodoh itu, sepertinya sudah ada hasilnya nih. Yang mana coba? Belum. Ada yang dekat memang beberapa gitu ya. Cuman orang tua juga belum tahu, belum kenal sama orang tua. Jadi masih mentah lah. Kalau ditanya mau kawin kapan, saya jawabnya tahun ini. Beberapa pria pun sempat menghampiri dokter berdarah Arab Sunda Betawi ini. Beberapa kali pun terdengar gosip mengenai kedekatannya dengan pria yang berbeda. Ada yang menyebutkan pria yang sedang dekat dengannya adalah seorang presenter sebuah stasiun televisi. Ada juga seorang pria yang berprofesi di bidang pendidikan. Jadi yang mana dong pria yang sudah berhasil mencuri hatimu? Presenter itu udah nikah lagi sama orang lain deh kayaknya. Itu nggak bener yang presenter, bukan itu. Kabarnya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan. Yang pendidikan yang mana ya? Nggak ada yang dosen perasaan. Iya kali ya masih berhubungan. Nah ada yang masih berhubungan kayaknya dengan pendidikan itu. Nggak mau diceritain, ntar repot lagi kalau gitu. Yang pasti gini, yang lain-lain ada yang udah deketin tapi akunya aduh maaf ya kayaknya nggak nyambung. Kalau yang ini lumayan lah, ada beberapa yang udah terus-terusan gitu loh. Karena dia pendidikannya itu ya, di bidang pendidikan itu yang jadi jalan. Gak tahu juga ya. Enggak, aku rasa sih bukan dosen dan gak ngajar gitu loh. Berhubungan pendidikan ya ada hubungannya juga. Aduh nanti aja diceritainnya kalau udah jadi sama yang ini sumpah deh aku bawa kemana-mana biar kelihatan ya. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabar Minggu. Spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Dan berikut ini kabar yang telah kami persiapkan hanya untuk Anda. That's right here. Close out. Keahliannya dalam hal kebut-kebutan di arena balap memang tak usah diragukan lagi. Buktinya, tanggal 4 April hingga 9 April 2005 nanti, Moreno Mikola akan kembali unjuk gigi di ajang Formula 3 Asia di Batanas, Filipina. Darah pembalap tampaknya sudah mengalir dalam keluarga Moreno, karena siapa yang tak mengenal kakak kandungnya yang juga seorang pembalap, Ananda Mikola. Untuk Formula 3 Asia kali ini, kedua kakak beradik inilah yang akan mewakili Indonesia, tapi mereka mewakili tim yang berbeda. Lalu, bagaimana ya rasanya bersaing dengan kakak sendiri? Ya, saingan fair ya, mungkin masing-masing masih dalam konteks yang sehat gitu. Walau mengaku cukup dekat dengan Ananda, akan tetapi Moreno tidak mau terlalu mencampuri kehidupan pribadi kakaknya itu, termasuk mengenai kabar pernikahan kakaknya dengan Wulan Guritno. Iya, saya juga pernah dengar itu, tapi
nggak ada persiapan-persiapan ya, nggak ada yang sibuk-sibuk. Saya lihat orang lain yang sibuk, jadi saya juga bingung. Ya menurut saya kan dia pacarnya lama, berarti ya cocok-cocok aja. Ya kalau misalkan memang benar ya, saya nggak tahu sih.